Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari-hari ini? Saya yakin dan percaya apapun kabar kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Entah itu baik atau kurang baik keadaannya. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti PAI. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Yesus padamu ku berseru. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh mengikuti pojok iman dan etika. Tuhan, berikanlah di dalam hati kami sebuah kerinduan untuk mengerti firman Tuhan lebih dan lebih lagi, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh hidup yang berpadanan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tolong kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam kami mengikuti PAI ini, supaya Roh Kudus boleh bekerja, membuka mata, hati, dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita manusia, semua kita pasti mengalami penderitaan. Terkadang di dalam penderitaan yang kita alami, kita mungkin bertanya, Tuhan,
di manakah Engkau ketika aku sedang susah? Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong aku? Apakah benar Tuhan tidak bertindak? Melalui pai ini kita akan bersama-sama menemukan jawabannya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau belajar bersama-sama memaknai kesulitan hidup. Kita mencoba melihat dari sisi Tuhan, melihat dari sisi Sang Ilahi bagaimana kita harus memaknai sebuah kesulitan. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Evangelis Binsar, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, Yesus, sobat yang sejati. Yesus, sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, memahami bagaimana seharusnya kami memaknai kesulitan hidup ini. Kami sungguh berdoa melalui pojok iman dan etika pada sore hari ini. Kami dibawa lebih mengenal Engkau dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat memberikan respons yang tepat
di dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang sulit, situasi kehidupan yang tidak mudah, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pimpin dan tolong kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pojok iman dan etika pada sore hari ini adalah memaknai kehidupan kesulitan hidup. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus berkata demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 ini, dengan jelas dan tegas saudara, Yesus mengatakan bahwa engkau murid-muridku, engkau yang mengikut aku, ketika engkau berada di dalam dunia, engkau pasti menderita penganiayaan. Nah menarik sekali saudara, di dalam bahasa aslinya menderita penganiayaan di sini itu bukan sekedar penderitaan yang bersifat secara khusus atau spesifik berkaitan oleh karena kita mempertahankan nilai-nilai iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus sehingga kita mengalami penderitaan, tetapi istilah menderita di sini adalah sesuatu penderitaan yang aspeknya luas, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan hidup, pergumulan, sakit penyakit, segala sesuatu yang bisa kita alami di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajak untuk kita pikirkan bersama melalui acara PAI pada sore hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, sebenarnya apa yang membedakan penderitaan atau kesulitan hidup yang dialami oleh orang percaya yang beriman kepada Kristus dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Kristus? Nah saudara-saudara, kita harus memahami dulu, ya secara umum saudara, penderitaan itu bisa dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori, yaitu yang pertama adalah penderitaan secara umum. Ya. Yang dimaksud dengan penderitaan secara umum itu artinya adalah semua manusia secara universal, suku apapun juga dia, agama apapun juga dia, apakah dia percaya Tuhan Yesus atau tidak, mengalami yang namanya penderitaan ini. Oleh karena apa? Oleh karena semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya saudara, bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, seharusnya yang namanya penderitaan, yang seharusnya yang namanya penyakit, kematian jasmani, itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan dan yang mengagetkan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah cemar oleh karena dosa. Ya termasuk saudara pandemi COVID-19 yang kita alami, ini pun juga adalah bagian dari yang namanya penderitaan universal. Tidak peduli agama kita apa, suku kita apa, apakah kita percaya Yesus atau tidak, semua orang pun punya potensi untuk terinfeksi dan terpapar virus corona. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu prinsip penting yang harus kita pahami adalah bahwa menurut Alkitab, penderitaan yang terbesar di dalam hidup kita itu adalah berkaitan dengan masalah terputusnya relasi kita dengan Tuhan. Penderitaan yang terbesar di dalam hidup manusia, saudara, itu bukan pandemi COVID-19 menurut Alkitab. Penderitaan hidup yang terbesar di dalam hidup manusia bukan tentang kemiskinan, bukan tentang kesepian, bukan tentang kita ditolak oleh komunitas kita, tetapi sesungguhnya akar masalah penderitaan yang terbesar di dalam hidup manusia itu adalah rusaknya relasi kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan akar masalah daripada penderitaan ini. Oleh karena rusaknya relasi kita dengan Allah,
maka kita juga saudara mengalami kerusakan relasi dengan sesama kita. Oleh karena kita mengalami kerusakan relasi dengan Allah, kita juga mengalami kerusakan relasi di dalam pengenalan terhadap diri kita sendiri. Oleh karena kita mengalami kerusakan relasi dengan Allah, kita pun juga mengalami kerusakan relasi dengan alam semesta, di mana kita seharusnya mengelola alam ciptaan ini dengan baik, tetapi saudara, kita ternyata lebih banyak menghancurkan kehidupan alam ini daripada menjadi tuan yang baik atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, penderitaan juga saudara bisa dikategorikan sebagai penderitaan secara khusus. Dalam arti apa? Bahwa penderitaan jenis yang kedua ini adalah sebuah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus. Dan itu adalah konsekuensi oleh karena mereka menerapkan atau mempraktekkan nilai-nilai iman Kristen di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita baca misalnya saudara di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan ke-12, di situ Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi saudara, penderitaan yang dialami yang khusus ini adalah sebuah penderitaan oleh karena kita menerapkan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin ada masa-masanya kita ditolak orang, dikucilkan oleh orang, dianggap sebagai orang yang tidak bisa bergaul, dianggap sebagai orang yang punya pemikiran yang aneh, oleh karena nilai-nilai hidup kita memang berbeda dengan nilai-nilai duniawi ini. Kita ingat saudara kisah tentang Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, bagaimana oleh karena iman percaya mereka kepada Allah Yahweh, mereka mengalami penderitaan, bahkan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaan yang kedua yang kita perlu renungkan berkaitan dengan memaknai kesulitan hidup ini, apakah saudara di dalam kehidupan ini kita pernah menanyakan hal ini? Mengapa kadang-kadang saudara kita itu merasakan seolah-olah Allah itu berdiam diri dan tidak cepat bertindak atas kesulitan hidup yang dialami oleh anak-anaknya. Saudara-saudara, ketika menjawab pertanyaan ini saudara, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama saudara, perasaan seperti ini saudara, kadang-kadang kita merasa Allah itu berdiam diri, Allah itu kadang-kadang seolah-olah membisu, Allah itu seolah-olah tidak bertindak segera atau bertindak cepat seperti yang kita harapkan. Padahal kita merasa kita sudah terjepit, kita merasa sudah putus asa, kita mungkin setiap hari mengeluh dan menangis mohon pertolongan Tuhan dalam situasi ini. Alasan yang pertama saudara, kita harus memahami bahwa di dalam kasih itu pasti ada yang namanya sikap membatasi diri. Jadi saudara, di dalam masa-masa tertentu kita harus meyakini bahwa di dalam hikmat Allah yang besar, di dalam kasih Allah yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kadang-kadang Allah itu dalam tanda petik saudara, dia membatasi intervensinya terhadap diri kita. Nah saudara, membatasi intervensi Allah terhadap diri kita itu jangan disamakan dengan Allah tidak peduli dengan hidup kita. Bukan saudara. Tetapi adalah dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan pemikiran-pemikiran tertentu saudara. Ada masa-masa Allah sangat membatasi dirinya untuk melakukan intervensi di dalam kehidupan kita. Dengan tujuan apa? Untuk membentuk kita, mendewasakan kita, dan memampukan kita untuk bisa menghadapi masalah ini bukan dengan jalan instan, tapi betul-betul kita boleh menyikapi setiap masalah dan pergumulan hidup ini dengan kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, seorang teolog yang bernama Dr. James Packer, saudara, dia mengucapkan kalimat seperti ini.
Anak-anak akan bersikap manja seumur hidupnya. Jika segala sesuatu selalu dipermudah, Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam arti apa saudara? Tuhan tidak ingin membiarkan kita menjadi seorang anak Tuhan yang manja. Saudara-saudara, saya ingin memberikan ilustrasi bagi kita yang mungkin sudah punya anak saudara. Ya, kita bisa memahami di dalam kasih kita kepada anak kita. Ada masa-masa saudara, jujur sebagai orang tua, kita harus membatasi diri kita. Kita tahu di dalam proses dia sedang belajar. Tetapi kita juga sadar ada masa-masa di mana dia harus mandiri menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dan yang dipercayakan oleh sekolah kepada dia. Tidak bisa saudara kita menghasilkan atau melihat anak kita itu mandiri, kalau setiap ada kesulitan, kita selalu segera menolong, setiap ada kesulitan, ya kita kerjain, ada PR-PR yang mungkin dia belum terselesaikan oleh karena dia mengabaikan waktunya, tidak memanage waktunya dengan baik, lalu kita orang tua ambil alih semua PR-PR yang dia kerjakan. Nah saudara-saudara, kalau kita selalu melakukan seperti itu, kita tidak melakukan pembatasan intervensi terhadap anak kita di dalam waktu-waktu tertentu. Bagaimana mungkin saudara, anak kita menjadi anak yang bisa dewasa, yang bisa bertumbuh dengan baik. Maka saudara, saya percaya bahwa Allah pun melakukan hal yang sama kepada kita. Bukan sekali lagi, oleh karena Tuhan tidak sayang, tidak peduli dengan kita, tetapi Allah ingin mendewasakan kita bagaimana menjadi sosok pribadi yang kuat, yang tangguh, yang sabar di dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, alasan yang kedua saudara adalah di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada masa-masa di mana Allah seolah-olah membisu, seolah-olah berdiam diri, seolah-olah membatasi intervensinya, tidak cepat bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita harus menyadari saudara, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan, apalagi manusia ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini sebenarnya berbicara tentang masalah kedaulatan Allah. Ada di dalam hidup ini saudara, peristiwa-peristiwa kehidupan yang begitu kita jalani saudara. Kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, setelah kita melewati proses kesulitan di dalam kehidupan ini, baru saudara kita mengerti, oh dulu Tuhan mengizinkan saya berada di dalam situasi yang sulit seperti ini loh rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi begitu kita flashback ke belakang, kita melihat ke belakang, kita bisa melihat bagaimana ada karya Tuhan. Ada tujuan Allah di balik kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi saudara, saya juga harus mengatakan tidak selalu setiap peristiwa-peristiwa dan kesulitan-kesulitan hidup ini saudara, setelah kita melewatinya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun saudara, kita bisa memahami kenapa Allah melakukan demikian. Ada hal-hal yang tetap saudara, kadang-kadang tersembunyi. Sampai kita meninggal pun kita tidak bisa memahami mengapa hal itu terjadi. Tetapi kita percaya di dalam kedaulatan Allah, di dalam kemahakuasaan Allah, di dalam hikmat Allah yang sempurna, Allah mengizinkan itu terjadi. Oleh karena ada satu maksud yang memang Tuhan sediakan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam teologi secara umum saudara dibagi kehendak Allah atau God's will itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan God's sovereign will atau God's decreed will. Nah, God's sovereign will atau God's decreed will, saudara, itu artinya adalah berbicara tentang kehendak Allah yang tidak mungkin gagal, kehendak Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dari kekekalan.
Nah, saudara-saudara, misalnya secara sederhana, saudara, ya, kita lahir ke dalam dunia ini, itu adalah bagian dari God's sovereign will, God's decreed will. Oleh karena apa? Oleh karena kita lahir ke dalam dunia ini, kita itu tidak bisa memilih, saudara. Kita lahir di dalam keluarga kaya atau miskin, kita lahir di dalam keluarga yang harmonis atau yang broken home, kita lahir di dalam keluarga suku apa, kita tidak bisa memilih, saudara. Nah, maka saudara, Allah punya rencana, Allah punya ketetapan. Setiap orang itu lahir di dalam keluarga seperti apa, suku seperti apa. Itu adalah bagian dari God's sovereign will. Lalu kategori yang kedua dari kehendak Allah, saudara, adalah yang disebut dengan God's moral will atau kehendak moral Allah. Dan kehendak moral Allah ini biasanya, saudara, adalah berupa perintah. Ya, kalau kita misalnya membaca di Alkitab, ada banyak sekali perintah-perintah Allah. 10 hukum Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu adalah disebut dengan God's moral will. Kemudian di dalam Alkitab juga kita mengetahui ada perintah Allah untuk kita mengampuni sesama kita. Perintah Allah untuk kita mengasihi. Perintah Allah untuk kita tidak khawatir di dalam kehidupan ini. Ada ratusan perintah kehendak Allah di dalam Alkitab ini. Nah, kalau kita berbicara tentang God's moral will, saudara, maka tidak semua kehendak Allah berupa perintah ini terlaksana di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberikan perintah supaya kita tidak khawatir dalam hidup ini. Tapi dalam kenyataannya harus kita akui, kita mungkin lebih banyak khawatir dalam hidup ini. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Tetapi dalam praktek dan kenyataannya, seringkali mungkin kita sulit dan tidak mengasihi sesama kita. Jadi ada ratusan perintah Allah yang mungkin tidak terlaksana di dalam kehidupan kita. God's moral will itu tidak kita lakukan, oleh karena kita berpotensi untuk tidak mentaatinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara, saudara, tentang kesulitan hidup, berbicara tentang penderitaan yang kita alami, ya, ini boleh dikatakan termasuk adalah bagian yang disebut dengan God's permissive will. Ya, jadi God's permissive will ini adalah salah satu subbagian dari God's sovereign will. God's permissive will itu artinya, saudara, adalah Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi. Oleh karena Dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan hikmat dan kasih-Nya yang melampaui akal dan pikiran manusia. Ya, contoh yang sederhana, saudara, kalau kita membaca akan kitab Ayub. Dikatakan, saudara, Ayub adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi, saudara, Tuhan mengizinkan pencobaan dari iblis, ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang begitu memberatkan hidupnya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, Pak, Ayub kok mengalami penderitaan seberat ini, Pak? Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, seperti Daud, seperti Daniel, betul, tokoh-tokoh Alkitab yang cinta Tuhan itu pun mereka mengalami yang namanya kesulitan hidup. Mengalami yang namanya penderitaan. Tapi kalau kita bandingkan, Pak, penderitaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab tadi dengan Ayub, nggak ada artinya apa-apa, Pak. Kenapa justru Ayub mengalami penderitaan seperti ini? Nah, saudara-saudara, inilah yang disebut di dalam kategori God's permissive will. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub, saudara, tidak ada jawaban, tidak ada alasan kenapa Allah mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ya, mungkin kita akan bisa mengatakan untuk mendewasakan dia, untuk mengokohkan iman Ayub, menguatkan iman Ayub, betul. Tapi mengapa caranya sedemikian mengerikan? Kenapa itu hanya dialami oleh Ayub, tidak dialami oleh tokoh-tokoh iman yang lain misalnya? Saudara-saudara, itu semua ada di dalam kedaulatan Allah. Saudara, menarik sekali beberapa minggu yang lalu ketika pendeta Benny Solihin khotbah virtual ya di Gereja Kristen Kalam Kudus ketika berbicara tentang masalah kedaulatan Allah, ya saya menangkap satu kalimat yang menarik. Ya, beliau mengatakan suka-sukanya Tuhan. Nah, saudara, kalimat ini adalah kalimat yang benar hanya ketika istilah suka-sukanya Tuhan itu diterapkan atau dikenakan kepada diri Allah. Ya, kalau misalnya
kalimat itu atau perkataan itu dikenakan kepada saya, suka-sukanya Pak Binsar dong. Wah saudara, itu bahaya sekali. Kalau suka-sukanya Pak Binsar berarti saya ini menjadi orang yang otoriter. Orang yang bisa menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan saya. Kenapa? Karena saya adalah orang berdosa. Di tangan orang berdosa, kekuasaan, power, sesuatu yang baik itu bisa disalahgunakan. Tapi kita percaya saudara, di tangan Allah yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha kasih. Allah itu tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Allah itu tidak pernah menyalahgunakan powernya untuk melakukan hal-hal yang memang itu justru mengancam akan diri kita. Tetapi betul-betul di dalam rencana Allah yang sempurna, Tuhan punya maksud dan tujuan yang melampaui akal dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa God's permissive will atau kehendak Allah mengizinkan sesuatu ini saya angkat pada sore hari ini? Oleh karena saudara mungkin timbul satu pertanyaan di dalam diri kita. Pak, bukankah Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik? Kalau Allah itu adalah betul-betul Allah yang maha baik, yang maha kasih dan yang maha kuasa, kenapa ada bayi-bayi yang terlahir di dalam kondisi cacat? Kenapa ada bayi-bayi yang mungkin hanya hidup dalam waktu beberapa hari dan setelah itu meninggal dunia? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk memperpanjang hidup bayi itu? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk memberikan mujizat supaya bayi itu bisa hidup sesuai di dalam jangka waktu yang lebih lama seperti manusia normal yang lainnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pertanyaan saudara yang juga diajukan oleh murid-murid Yesus ketika melihat ada orang yang buta sejak lahir. Nah, saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, perhatikan saudara jawaban Yesus di dalam ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seringkali saudara kita mengaitkan penderitaan itu dengan dosa personal atau dosa pribadi seseorang. Betul saudara, ada kadang-kadang penderitaan atau kesulitan hidup yang kita alami itu adalah karena dosa atau kesalahan kita sendiri. Misalnya kita salah mengambil keputusan, kita ceroboh di dalam mengambil keputusan saudara, akhirnya kita justru terhimpit kesulitan. Sehingga kesulitan hidup itu adalah konsekuensi dari kecerobohan dan kesalahan kita mengambil keputusan yang penting dan krusial dalam hidup ini. Tetapi saudara, kita harus memahami kalau kita membaca kitab Ayub dan juga membaca bagian ini, tidak selalu penderitaan, kesulitan dan sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini disebabkan oleh dosa orang itu. Nah, itulah sebabnya saudara di dalam bagian ini Yesus mengatakan jelas sekali, bukan oleh karena dosa daripada anak ini, bukan juga oleh karena dosa dan kesalahan dari orang tuanya sehingga anak ini terlahir di dalam buta sejak lahirnya, tetapi oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami saudara satu prinsip penting ya ketika kita membaca firman Tuhan dan khususnya ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penderitaan dan kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita ingin tahu. Ya, saudara, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan saudara, termasuk tadi ya, kenapa orang ini terlahir dalam kondisi buta? Kenapa orang ini meninggal di dalam usia muda? Kenapa orang ini hanya beberapa hari hidup di dalam dunia sudah dipanggil oleh Tuhan? Ya, Tuhan tidak memberitahukan kepada kita saudara segala sesuatu yang ingin kita tahu.
Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Allah ingin untuk kita tahu. Oleh karena apa? Oleh karena hal itu perlu untuk mengajar dan menghibur kita. Jadi kembali saudara kepada pertanyaan tadi, maka saudara kita tidak akan bisa menemukan jawabannya. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa menyelami secara sempurna hikmat Allah yang luar biasa. Memahami diri kita sendiri pun saudara, kita harus akui kita sulit. Memahami suami dan istri kita pun saudara, kita seringkali sulit. Makanya kadang-kadang terjadi yang namanya salah paham di dalam relasi suami istri. Kenapa? Karena memang kita tidak, sekalipun mungkin sudah menikah puluhan tahun, kita tidak tetap bisa mengerti sepenuhnya pemikiran pasangan kita saudara. Apalagi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang maha luas, Tuhan yang maha tidak, yang melampaui akal dan pikiran kita. Kita tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya diri Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Ulangan 29 ayat 29 di situ dikatakan ada hal-hal yang tersembunyi yang hanya merupakan milik Allah. Yang tidak pernah disingkapkan kepada manusia. Dan manusia tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami itu. Tetapi juga di dalam Ulangan 29 ayat 29 itu dikatakan ada hal-hal yang disingkapkan, yang diungkapkan kepada kita dan kepada generasi kita dan anak cucu kita. Mari saudara, kita tidak perlu meneropongi apa yang ada di dalam pemikiran Tuhan yang melampaui hikmat dan akal kita. Tetapi apa yang disingkapkan oleh Allah, apa yang diungkapkan oleh Allah kepada kita, fokuslah kepada hal itu. Dan marilah kita mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang berikutnya saudara yang kita perlu renungkan ya berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini adalah apa saudara sebenarnya makna atau tujuan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang beriman atau orang percaya. Nah saudara-saudara, ada beberapa makna dan tujuan yang Tuhan izinkan. Yang pertama saudara, saya percaya bahwa kesulitan hidup, pergumulan, penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan itu bertujuan saudara adalah untuk menumbuhkan kerendahan hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan ya dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ini adalah pengalaman Rasul Paulus tentang duri dalam dagingnya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Rasul Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang besar saudara. Sebagian besar kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus di dalam ilham Roh Kudus. Kita mengetahui kecintaannya kepada Tuhan adalah luar biasa. Kita mengetahui dia adalah orang yang sangat dipakai oleh Tuhan saudara. Tetapi saudara, Rasul Paulus itu mengalami satu hal yang disebut di dalam bagian ini adalah duri dalam daging. Saudara-saudara, banyak penafsir Alkitab, ya kita tidak bisa memastikan apa yang dimaksud dengan duri dalam daging ini. Apakah duri dalam daging ini adalah penderitaan
fisik yang dialami oleh Paulus atau hal-hal yang sangat mengganggu dirinya, saudara, kita tidak tahu pasti. Tetapi intinya adalah duri dalam daging ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu hidup dan pelayanan Paulus. Kalau itu saudara tidak mengganggu hidupnya, enggak mungkin dia berdoa berkali-kali kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini dicabut di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, tetapi menarik sekali rasul besar yang sangat cinta Tuhan, yang sangat melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Pelayanan-pelayanannya disertai dengan tanda-tanda mujizat yang meneguhkan bahwa dia adalah Rasul Kristus, utusan Kristus. Tetapi saudara, Allah tidak mengizinkan duri dalam daging itu dicabut. Oleh karena apa? Supaya Paulus belajar untuk bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali saudara ketika hidup ini lancar, ketika hidup ini berjalan sesuai dengan harapan kita, rasanya kebergantungan kita kepada Tuhan itu sangat mengecil. Di Amerika saudara pernah diadakan sebuah survei. Pada saat kondisi apa Anda justru merasa sangat butuh Tuhan? Pada kondisi apa saudara merasa Anda sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dan penguatan Tuhan di dalam kehidupan ini? Maka saudara, dari hasil survei di Amerika yang mayoritas beragama Kristen itu, sebagian besar saudara mengatakan, pada saat kami mengalami sakit yang berat, pada saat kami mengalami kesulitan yang berat, pada saat itulah kami betul-betul merasakan butuhnya Tuhan, kehadiran Tuhan yang menguatkan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesulitan hidup itu saudara kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Untuk apa? Memukul keluar overconfident di dalam diri kita. Keyakinan yang berlebihan di dalam diri kita, yang kita ini menganggap seolah-olah kita ini bisa berbuat banyak tanpa Tuhan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya kita. Pandemi COVID-19 ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa ada banyak hal yang berada di luar kontrol kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang ahli sejarah, saudara, Profesor Emeritus dari Yale University yang bernama Frank Snowden. Ya, dia menulis satu buku yang berjudul Epidemics and Society. Nah, di dalam buku ini saudara, dia mengucapkan kalimat seperti ini. Pandemi adalah sejenis penyakit yang tampaknya memegang cermin pada umat manusia untuk bertanya, siapa mereka sebenarnya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saudara kita berada di dalam situasi yang sulit, pandemi COVID-19. Kita tidak tahu saudara kapan vaksin itu ditemukan dan kapan semua manusia akan mengalami vaksin COVID-19 ini. Berapa lama lagi saudara? Tetapi yang jelas ini bukanlah masa yang pendek yang harus kita jalani. Kita berada di dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak mudah. Kita mungkin masih dikhawatirkan dengan adanya gelombang kedua, second wave di dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara, marilah kita di dalam situasi seperti ini jangan sampai kehilangan sapaan Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari saudara, peristiwa pandemi COVID-19 ini mengingatkan siapa diri kita. Betapa rapuhnya kita, betapa terbatasnya kita. Betapa sekalipun manusia itu begitu hebat, begitu luar biasa. Sudah bisa mengirimkan manusia yang namanya ke bulan. Bisa mengeksplorasi alam semesta, keluar angkasa, menciptakan berbagai macam penemuan-penemuan luar biasa. Tetapi saudara, dengan virus corona yang sedemikian kecil ini saudara, hidup kita itu seolah-olah diporak-porandakan, perekonomian kita diporak-porandakan. Sekali lagi saudara, bukan oleh karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Ini adalah God's permissive will, kehendak Allah untuk mengizinkan hal ini terjadi. Di dalam tujuan-tujuannya, yang kita sendiri tidak akan bisa pahami dan mengerti sepenuhnya. Tetapi marilah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang di luar Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, makna penderitaan dan kesulitan bagi orang percaya adalah
Kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, itu bisa menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyingkapkan apa sebenarnya yang paling kita kasihi, yang paling kita cintai di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus memahami, saudara, di dalam keberdosaan kita, kita itu punya banyak berhala-berhala di dalam diri kita, yaitu segala sesuatu yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita prioritaskan lebih dari diri Tuhan di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan ini, saudara, ini adalah sesuatu yang mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak berhala-berhala di dalam diri kita yang perlu kita singkirkan. Saudara-saudara, ketika hidup ini berjalan lancar, seringkali saudara kita lebih memberhalakan, menomorsatukan, mengutamakan karir kita, pekerjaan kita lebih dari diri Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak lagi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mungkin tidak lagi ikut beribadah di hari Minggu ke gereja, kita mungkin tidak lagi menyediakan waktu untuk membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Seluruh hidup kita, energi, kompas hidup kita hanya diarahkan untuk mengejar karir dan pekerjaan kita. Sehingga kita menjadikan pekerjaan dan karir kita itu sebagai berhala yang kita tinggikan, yang kita utamakan, yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup itu, saudara, menyingkapkan apa yang menjadi berhala di dalam diri kita. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saudara, pernahkah kita mengajukan pertanyaan kepada Tuhan? Ya Tuhan, di tengah situasi sulit seperti ini, tolong tunjukkanlah, tolong singkapkanlah berhala-berhala apa di dalam diriku yang lebih aku kasihi, yang lebih aku cintai melebihi dirimu. Maka saya percaya, saudara, ketika kita rendah hati bergumul, berseru kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin dan menolong kita untuk dapat mengenali diri kita dengan benar dan menyingkapkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, saudara, yang ketiga, kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, saudara, itu juga sebenarnya mengajar kita untuk menghargai berkat-berkat Allah di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika tubuh ini sehat, ketika hidup ini berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda dan keinginan kita, kadang-kadang, saudara, kita tidak merasa kita bisa bernafas, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sehat, itu berkat Tuhan. Baru ketika kita berada di dalam rumah sakit, baru ketika kita opname di rumah sakit, ya baru mungkin ketika kita, saudara, untuk bernafas pun harus dibantu oleh alat kedokteran, saudara, kita sadar. Ternyata saya bisa bernafas itu pun karena kemurahan Tuhan. Itu pun adalah karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dalam hidup ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa segala berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, entah itu berkat berupa perekonomian yang baik, entah itu berupa kesehatan yang baik, entah itu berupa karir yang baik, kita harus sadar, saudara, bahwa semua itu adalah hal-hal yang tidak menentu yang bisa berubah. Saudara, kita harus mengakui perekonomian kita tidak selalu di atas. Ada masa-masa kita berada di dalam kondisi di bawah, termasuk di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita harus mengakui, saudara, kesehatan kita tidak selalu baik. Ya, saya masih ingat, saudara, ada seseorang, ya, jemaat saya dulu di Jakarta yang mengatakan, Pak, dulu waktu saya umur dari muda sampai 45 tahun, Pak, satu kali pun mungkin dalam setahun itu belum tentu saya sakit, Pak. Saya selalu masuk kerja, selalu sehat. Tetapi ketika sudah berumur 50 tahun ke atas ini, satu demi satu tubuh saya digrogoti oleh penyakit. Dan saya tidak menduga sekali ada satu perubahan yang drastis di dalam diri saya. Padahal waktu muda saya sedemikian kuat, sedemikian sehat. Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita, mari kita belajar untuk menghargai berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, ada orang, saudara, yang men-sharingkan kepada saya ketika mengalami pandemi COVID-19 ini, dia baru diingatkan, baru disadarkan
bahwa beribadah ke gereja Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan, bisa berkumpul tatap muka secara face to face dengan saudara-saudara seiman, bersekutu dengan saudara-saudara seiman itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang sangat bernilai. Dulu Pak, sebelum pandemi COVID-19 saya tidak menganggap ke gereja itu sebagai sebuah prioritas. Tetapi saya ingin belajar Pak, dengan situasi pandemi COVID-19 ini ternyata bisa kumpul bersama, bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyapa, saling bertutur kata satu dengan yang lain melalui persekutuan saudara-saudara seiman. Itu adalah hal yang luar biasa dan inilah hal yang sudah hilang oleh karena pembatasan-pembatasan fisik yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang keempat saudara, kesulitan dan penderitaan bagi orang percaya saudara itu adalah menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kekuatan iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam iman atau faith itu saudara terdiri dari beberapa unsur. Ya, iman itu di dalamnya harus ada unsur pengetahuan, keyakinan tentang apa yang kita imani. Tapi iman itu juga berbicara tentang unsur kasih, ketaatan, dan komitmen kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, itu sebenarnya adalah bagian di mana Tuhan sedang menguji seberapa besar kasih kita, ketaatan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima, kita juga harus mengingat bahwa kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu menjadi satu sarana yang bisa Tuhan pakai saudara untuk menghasilkan ketekunan dan tahan uji di dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk melatih otot-otot rohani kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang prajurit atau seorang tentara saudara, dia tidak mungkin bisa berperang di medan peperangan itu dengan baik kalau dia tidak pernah mendisiplin diri untuk berlatih mempersiapkan diri untuk terjun di dalam peperangan. Maka saya percaya saudara bahwa kesulitan-kesulitan hidup dan penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini melatih kita untuk tekun, melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang gampangan, yang manja, yang hanya selalu berpikir jalan pintas. Makanya saudara, tidak selalu Tuhan menyelesaikan hidup ini dengan mujizat. Sekalipun Allah masih melakukan mujizat sampai dengan saat ini. Bayangkan saudara, setiap kita ada masalah Tuhan memberikan mujizat. Setiap kita ada masalah Tuhan memberikan mujizat. Kapan kita menjadi orang Kristen yang dewasa? Karena segala sesuatu dipermudah dengan jalan instan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang filsuf berkata, manusia yang tidak pernah mendapat kesulitan di dalam hidupnya, manusia itu tidak layak untuk hidup. Justru melalui kesulitan-kesulitan itulah kita, otot-otot rohani iman kita diperkuat, otot-otot kerohanian kita dimampukan untuk berperang di dalam peperangan rohani yang tidak mudah di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Yang keenam, saudara, penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah menjadi sarana untuk memurnikan kita dari hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus akui saudara, kadang-kadang kita di dalam mengikut Tuhan, kadang-kadang di dalam kita mengiring Tuhan, kita itu lebih tertarik kepada berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan melebihi diri Tuhan sendiri. Seringkali saudara, ketika kita mengikut dan mengiring Tuhan, saudara, kita itu hanya melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang berharga, yang bermanfaat, yang bernilai guna dalam hidup kita. Betul saudara, Allah kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bermanfaat, yang berguna dalam hidup kita. Tetapi saudara, Tuhan akan sedih dan kecewa sekali kalau kita mengikut Dia, berelasi dengan Dia, hanya semata-mata karena Tuhan itu bernilai guna dan bermanfaat dalam hidup kita. Tuhan ingin kita masuk ke dalam tahap iman yang lebih dewasa, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengikut Tuhan.
Oleh karena dia adalah pribadi yang sangat berharga, yang sangat bernilai di dalam hidup kita. Maka saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesulitan terjadi atas hidupmu dan hidupku adalah supaya kita itu lebih fokus kepada diri Tuhan, melebihi dari berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, saudara, kesulitan hidup dapat menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil kita kepada sebuah pengharapan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami pergumulan, kita mengalami rasanya ketidakadilan di dalam kehidupan ini, saudara. Ini mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sifatnya sementara, saudara. Selama ada dosa di dalam dunia ini, maka penderitaan, sakit penyakit, kesulitan hidup itu adalah bagian dari hidup manusia yang tidak terelakkan. Hanya ketika nanti kita di surga, hanya ketika nanti kita berada di dalam langit bumi yang baru, disitulah dosa dan efeknya tidak ada lagi. Tuhan akan menghapus segala penderitaan kita, menghapus segala sakit penyakit kita, menghapus segala kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia yang sementara ini mengarahkan mata iman kita. Suatu saat kelak kita akan menuju kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih indah dari kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini. Yang terakhir, saudara, kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu memungkinkan kita, saudara, untuk bisa menolong orang lain di dalam penderitaannya. Pengalaman-pengalaman sulit yang kita alami di dalam kehidupan ini, saudara, itu bisa menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita juga bisa menghibur dan menguatkan orang lain ketika mereka berada di dalam pergumulan yang sama. Saudara-saudara, ini cuma berandai-andai ya. Kalau saudara misalnya mengalami kanker, penyakit kanker, saudara lebih suka dihibur atau lebih senang dihibur oleh seseorang yang bisa memberikan nasihat kepada saudara, penguatan kepada saudara, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami kanker dalam hidup ini. Tubuhnya selalu baik, sehat, lalu dia memberikan nasihat, sabar ya, tabah ya. Ya tentu saudara tidak salah, saudara. Ataukah saudara lebih senang atau lebih dikuatkan pada saat saudara dihibur oleh seseorang yang mungkin juga sudah pernah mengalami kanker tapi dia mengalami kesembuhan. Nah, saudara, saya percaya orang yang kedua, saudara, ketika memberikan penghiburan beda dengan orang yang pertama. Kenapa? Karena orang yang kedua ini mengerti, pernah mengalami, gimana rasanya mengalami kanker. Gimana rasanya hidup ini begitu mengerikan, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam situasi yang tidak menentu. Sehingga ketika dia memberikan penghiburan itu beda sekali. Ya, dengan orang yang hanya memberikan nasihat tapi tidak pernah mengalami. Saudara-saudara, tentu tidak salah, saudara, orang yang tidak harus kita memberikan penghiburan itu mengalami kanker dulu, saudara. Bukan itu poinnya. Tetapi tentu, saudara, pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang pahit, itu bisa menjadi berkat dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang ketika dia mengalami penderitaan yang sama. Saudara-saudara, kalau kita membaca, saudara, ya berbagai macam biografi dari tokoh-tokoh sosial, saudara perhatikan. Ada banyak orang mendirikan yayasan-yayasan buat anak-anak yatim. Itu siapa pendirinya? Adalah orang-orang yang juga dulu mereka pernah menjadi yatim piatu. Mereka mengerti betapa sulitnya menjadi yatim piatu. Sehingga ketika mereka menjadi orang yang berhasil, orang yang diberkati oleh Tuhan, mungkin secara materi, mereka tergerak untuk mendirikan yayasan untuk menolong orang-orang yang demikian. Saudara perhatikan orang-orang yang mendirikan yayasan untuk orang-orang cacat, saudara. Siapa pendirinya? Kebanyakan juga adalah orang-orang yang pernah mengalami cacat di dalam hidup ini. Gimana rasanya jadi orang cacat? Gimana rasanya menjadi orang yang dianggap rendah, seluruh sorot mata orang melihat diri kita di dalam ketidaksempurnaan kita secara fisik. Orang-orang seperti ini lalu mendirikan yayasan untuk menguatkan orang-orang cacat.
Saudara-saudara, kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu kita, orang lain, untuk mengalami pergumulan yang sama yang pernah kita juga alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada seorang penulis Kristen dan juga sekaligus pembicara motivator saudara yang bernama Joni Eareckson Tada. Kalau kita membaca biografi dari Joni Eareckson Tada ini saudara, dikatakan pada usia 18 tahun saudara, dia itu punya hobi naik kuda. Nah kemudian saudara entah kenapa lalu Joni Eareckson Tada ini jatuh saudara dari kuda, ya, mengalami kecelakaan sehingga dari lehernya sampai dengan seluruh bagian bawah dari tubuhnya itu adalah mengalami kelumpuhan saudara. Nah saudara-saudara, 46 tahun kemudian saudara, dia itu diundang untuk menghadiri ya sebuah konferensi di mana dia adalah salah satu pembicara utama di dalam konferensi itu. Nah saudara, di dalam konferensi itu saudara, dia menceritakan selama 46 tahun sampai dengan hari ini, dari leher sampai bagian bawah tubuh saya itu mengalami kelumpuhan. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya dari gereja memberikan penghiburan, memberikan penguatan ketika dia mengalami sakit dan pergumulan. Dan Eareckson Tada mengatakan, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saya. Kalau kita membaca biografinya saudara, salah satu ayat firman Tuhan yang suka dia baca itu adalah Injil Yohanes pasal yang kelima. Ya, di situ berbicara tentang ada orang-orang sakit yang mengalami mujizat Tuhan di kolam Bethesda. Saudara-saudara, Joni Eareckson Tada mengatakan, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya selalu memohon belas kasihan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, dia memberikan mujizat kesembuhan kepada saya. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di kolam Bethesda itu. Saudara-saudara, tetapi jawaban Tuhan selama 46 tahun, Tuhan tidak memberikan mujizat kesembuhan kepada dia. Dia tetap lumpuh dari leher sampai ke bawah. Saudara-saudara, di dalam konferensi itu ada seorang yang bertanya ya kepada Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada, Anda sudah 46 tahun mengalami kelumpuhan, mulai dari usia 18 tahun. Apakah Anda masih ingin supaya Anda disembuhkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, menarik sekali jawaban dari Joni Eareckson Tada, saudara, terhadap pertanyaan yang diajukan kepada dia. Dia berkata seperti ini. Jangan pernah berpikir ketika aku di surga, tujuan utamaku setelah melihat Yesus adalah mendapatkan tubuh yang baru. Bukan, sama sekali bukan itu tujuan utamaku. Aku ingin sebuah hati yang dimuliakan. A glorified heart. Hati yang tidak lagi memutarbalikkan kebenaran. Hati yang tidak lagi menolak Tuhan. Hati yang tidak lagi mencari pelarian. Hati yang tidak lagi dikalahkan oleh penderitaan. Hati yang tidak lagi mencemaskan atau mengkhawatirkan banyak hal di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengkaji saudara perkataan dari Joni Eareckson Tada ini di dalam doktrin iman Kristen tentang kebangkitan tubuh, betul saudara, memang ya kita percaya nanti orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus itu akan diberikan tubuh yang baru. Itulah sebabnya di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Kita memiliki tubuh yang baru. Tubuh yang tidak lagi dapat binasa. Tubuh yang tidak lagi mengalami sakit penyakit. Tubuh yang sehat dan sempurna saudara. Tetapi menarik sekali, Joni Eareckson Tada mengatakan, sekalipun nanti hal itu tidak diberikan oleh Tuhan kepadaku. Bukan itu yang menjadi fokusku. Bukan masalah tubuh barunya. Bukan masalah aku tidak lagi cacat seperti ini. Tetapi yang penting adalah aku memiliki hati yang baru. Hati yang mulia. Hati yang kembali untuk mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya saudara, Joni Eareckson Tada, dia mengucapkan kalimat seperti ini.
Allah lebih berfokus membentukku untuk makin serupa dengan anaknya. Daripada meninggalkan aku dalam zona nyamanku, Allah lebih tertarik pada kualitas batiniah daripada keadaan luar, keadaan-keadaan di sekelilingku. Hal-hal seperti memurnikan imanku, membuat aku rendah hati, membersihkan dan memurnikan pikiranku, dan menguatkan karakterku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus ingat, saudara, bahwa fokus Tuhan di dalam kehidupan ini bukan bicara tentang masalah kelancaran hidup kita. Kalau kita, saudara, berfokus bahwa fokus Tuhan di dalam hidup kita ini adalah bagaimana hidup orang percaya itu selalu lancar, saudara akan banyak mengalami kepahitan dan kekecewaan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus ingat ketika Tuhan menebus dan menyelamatkan engkau dan saya, fokus utama Tuhan adalah membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Fokus utama Tuhan adalah mengembalikan engkau dan saya ke dalam gambar Allah yang semula, gambar Allah yang sudah rusak dan cemar oleh karena dosa. Itulah yang menjadi konsentrasi Tuhan. Itulah yang menjadi fokus Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup penguraian di dalam pojok iman dan etika pada malam hari ini dengan kalimat, di dalam Kristus kesulitan hidup yang kita alami tidak pernah sia-sia. Semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita membaca, saudara, Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kebaikan di sini, saudara, bukan berbicara tentang hidup yang lancar, hidup yang nyaman. Kebaikan di sini bukan berbicara ketika kita mengalami kesulitan, lalu di ujung muaranya Tuhan memberikan kemudahan hidup kepada kita. Betul, sekali lagi itu adalah hal yang Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau kita memperhatikan konteks dari Roma 8 ayat 28 sampai 30 di sini, kebaikan yang dimaksudkan Allah di dalam bagian ini adalah kebaikan yang di dalam ayat 29 sampai 30 dikatakan kebaikan yang membawa kita untuk makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menganggap enteng setiap kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita. Di dalam setiap kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ada didikan, ada pengajaran Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami sekalipun, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita pernah berpikir kita hanya bisa memuliakan Tuhan ketika tubuh ini sehat. Jangan kita berpikir kita hanya bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan ketika hidup ini lancar sesuai dengan agenda kita. Tokoh-tokoh Alkitab, termasuk juga pengalaman dari Joni Eareckson Tada ini, mengingatkan kepada kita. Ada orang-orang yang cacat. Ada orang-orang yang duri dalam dagingnya tidak pernah dicabut oleh Tuhan seumur hidup mereka. Ada orang-orang, saudara, yang sampai mati mereka mengalami penderitaan dan kesulitan. Bukan dipermudah oleh Tuhan. Tetapi di dalam situasi yang sulit seperti itu, Tuhan tetap bisa memakai mereka, hidup mereka menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan dari hati kita semua, kerinduan hati saya dan juga kerinduan hati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami suka dengan yang namanya penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Tetapi kami juga harus realistis di dalam kehidupan ini, bahwa penderitaan dan kesulitan hidup itu adalah bagian dari kehidupan manusia di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dan cemar oleh karena dosa. Itulah sebabnya kami sungguh membutuhkan hikmat, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan untuk kami dapat menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hati-Mu.
Ya Tuhan, jangan sampai situasi-situasi yang sulit seperti ini membuat kami kehilangan kasih kepada Tuhan. Jangan sampai situasi-situasi sulit seperti ini justru membuat kami makin jauh dari Tuhan. Pimpin dan tolong akan setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan menolong kami untuk kami dapat mempraktekkan, mengaplikasikan akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan memimpin kita semua.